Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019-139 dari kelas R009 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI Sinkor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan Syariah Islam. Berikut ada 4 pokok bahasannya. Yang pertama ada makna Islam, yang kedua dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga hukum Islam, dan yang keempat ada tujuan syariah. Yuk simak penjelasan materi berikut ini. Pada pokok bahasan pertama ada makna Islam. Menurut bahasa, kata Islam berasal dari kata asalama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Menurut terminologi yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Menurut hadis riwayat Muslim. Menurut Islam, hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya menuju Allah. Kehidupan manusia setelah diciptakan oleh Allah dimulai dari alam roh dan kemudian dilanjutkan di alam rahim ibu. Manusia kemudian lahir dan mulai hidup serta berkehidupan di alam dunia sampai dia meninggal. Namun demikian, kematian bukanlah akhir perjalanan manusia, tetapi awal perjalanan di dalam kubur yang kemudian dilanjutkan di alam akhirat yang kekal abadi menuju Allah. Bahkan menurut hadis riwayat Muslim, dunia adalah lading akhirat atau ad-dunya mazra'atul akhirat, dan karena itu nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia. Pada pokok bahasan yang kedua ada dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama ada akidah. Ajaran akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas Muslim. Islam berisikan tentang apa yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap Muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan, keimanan kepada Allah SWT. Maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Yang kedua ada syariah. Syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digaris oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan atau dari kata bahasa Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu, menurut hadis riwayat Muslim. Ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama, dampak dari perbuatan yang berulang-ulang sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Yang kedua, dampak dari perbuatan yang berulang-ulang guna menemukan kemanfaatan bagi hidup bersama atau akhlak kepada manusia. Pada pokok bahasan ketiga ada hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan yang diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Selanjutnya ada klasifikasi hukum Islam. Hukum taklifi dalam Islam terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada wajib. Apabila dikerjakan ia mendapat pahala dan apabila ditinggalkan ia mendapat dosa. Yang kedua ada sunnah.
Apabila ditinggalkan, ia tidak mendapatkan dosa, sedangkan apabila dikerjakan, ia mendapat pahala. Yang ketiga ada haram. Apabila dikerjakan, ia mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan, ia mendapat pahala. Yang keempat ada makruh. Apabila dikerjakan, tidak mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan, ia mendapat pahala. Yang kelima terakhir ada mubah. Apabila dikerjakan atau meninggalkan, tidak mendapat pahala maupun dosa. Selanjutnya ada sasaran hukum Islam. Yang pertama ada penyucian jiwa, agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Yang ketiga, ada mewujudkan kemaslahatan manusia. Maksud dan tujuan adanya hukum Islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Pokok bahasan terakhir ada tujuan syariah. Diturunkannya syariat Islam kepada manusia tentu memiliki tujuan yang sangat mulia. Ada 8 tujuan. Yang pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kedua, melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat, contohnya hukum qinas. Yang ketiga, perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan, diantaranya dengan menetapkan hukum dera 100 kali bagi pezina ghairu muhson dan rajam atau lempar batu bagi pezina muhson. Yang keempat ada melindungi akal. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan agama adalah akal. Siapa yang tiada berakal maka tiadalah agama baginya. Yang kelima, melindungi harta, yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar terlindungi hartanya, diantaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Yang keenam, melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah. Yang ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. Yang kedelapan, melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh umat Islam dengan cara yang islami. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang Islam dan syariah Islam. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.